Jumpa lagi sahabat muda, kali ini kita akan berbicara tentang Batu Duplang yang ada di Ajasa, Jember, Jawa Timur. Batu Duplang dibangun di lembah Gunung Argopuro, dikelilingi ladang-ladang penduduk yang sangat dingin. Pada bangunan itu kita bisa melihat berbagai peninggalan kuno, batu kenong, tiang batu atau bangunan dan berbagai tumbuhan simbolik yang melambangkan raja-raja Nusantara Purba. Dalam batu Duplang itu terdapat menhir yang sudah terpotong untuk batu. Pada komplek Batu Duplang itu kita temukan pohon beru yang merujuk pada huruf yang keras. Pada situs itu kita temukan menhir yang di dalamnya terdapat relief-relief kuno menggambarkan raja-raja kuno Nusantara. Nah, pada komplek Batu Duplang itu, saudara, kita temukan batu kenong dengan relief-relief khusus yang kalau kita detail akan kita temukan simbol-simbol tertentu. Batu Duplang dibangun pada lingkungan hutan pada zaman dulu, namun sekarang sudah berubah menjadi hutan industri yang dikelola oleh perhutani bersama rakyat, dan sekarang masih lestari dapat kita ikuti. Gambaran ini mengabarkan kepada kita bahwa pada zaman dulu situs Batu Duplang itu dibangun pada lingkungan hutan yang sangat sejuk. Sampai sekarang hutan itu masih dilestarikan tetapi menjadi tanaman yang lebih produktif karena sudah berhubungan dengan masyarakat ya. Nah, Batu Duplang itu terhubung dengan situs lain di Nusantara, misalnya di Bukit Solor. Pada Bukit Solor itu kita temukan batu soon, kalau orang Madura mengatakan betoh soon, yang berupa tiang batu. Pada puncak tiang batu itu terdapat aksara Jawa Purba berbunyi saka, tetapi formasinya terbalik. Nah, kalau kita rekonstruksi berbagai aksara yang ada di Batu Duplang itu akan terwujud seperti ini. Kalau diurutkan dengan berpedoman hanacaraka akan berbunyi hanacaraka terbalik, maksudnya dibaca dari kanan ke kiri seperti itu. Situs Batu Duplang berada di kawasan Arjasa seperti yang sudah digambarkan oleh Bapak Abdur Rohim sebagai juru peliharanya. Nah, kalau kita masuk situs Batu Duplang di Dukuh Kendal, kita temukan batu kepala elang yang pada permukaan batu itu bisa kita temukan relief kepala elang dengan aksara berbunyi Sulahimana Sura. Nah, peninggalan ini rupanya terhubung dengan peninggalan yang ada di Bendungan Sampean Baru di kawasan Kelabang Bondowoso. Nah, pada situs Batu Duplang kita temukan batu mata bajak yang di dalamnya termuat relief-relief aksara Jawa Purba juga berbunyi Sulahimana Sura. Nah, ini kalimat ini merupakan kalimat yang misterius dan sangat menarik. Nah, kalau kita perhatikan konfigurasi Batu Duplang itu menggambarkan elang yang sedang terbang. Kepalanya di depan, kanan kiri sayap, di belakang itu ekor. Nah, pada sebelah kiri itu tergambar patung ikan yang berbunyi Minakawi Sura. Kemudian pada situs yang berbeda masih di barang komplek itu juga terdapat batu ikan. Pada relief itu ditemukan tulisan Sulahimana Sura, tetapi relief pada umumnya gambar ikan. Kemudian pada bagian ekor Garuda itu juga tertulis Sulahimana Sura. Nah, kalau didetail kepala elang itu memuat relief-relief seperti kepala burung. Di gambar itu
paruhnya dimunculkan, aslinya tidak ada. Ada tulisan Sulahimana Sura juga. Nah, pada batu yang roboh itu, pada sayap kanan itu tertulis aksara Simakawi Sura. Kemudian pada punggung Garuda itu terdapat batu dengan relief berbunyi Nagamaya Rasa. Nah, batu elang di situs Duplang itu menggambarkan kepala-kepala burung yang dikembangkan oleh Raja Ajisaka untuk mengenang raja-raja elang. Raja elang itu siapa? Nah, kalau kita perhatikan di dalam relief batu kenong berupa kepala elang itu ada relief-relief tersembunyi yang di sini fokusnya pada seperti gambar mata itu memuat relief-relief yang terkait dengan Raja Elang. Di Raja Elang itu simbol dari Raja Sulaiman. Nah, kalau direkonstruksi maka akan muncul gambar seperti ini dan berbunyi Langsura. Langsura itu ya simbol atau nama lain dari Raja Garuda atau Raja Sulaiman. Nah, pada batu kenong yang lain itu juga terhadap relief-relief yang khas yang menggambarkan simbol-simbol burung elang. Nah, pada batu kenong ini terdapat gambar telinga burung, paruh burung, dan mata burung yang kalau disatukan akan membentuk gambaran kepala elang yang di dalamnya ada tulisan Sulahimana Sura. Kemudian kita temukan batu kepala anjing. Anjing itu dalam bahasa Jawa kuno Segawon atau Sagawana. Kemudian kita temukan juga batu moncong babi hutan. Di situ ada relief yang berbunyi Sulahimana Sura. Jadi ini kalimat yang diulang-ulang menandakan bahwa nama ini dipentingkan dalam kompleks ini. Kemudian di Dusun Kendal kita temukan batu di tepi selokan itu beraksara berbunyi Mahisamaya. Mahisamaya ini merujuk kepada Raja Sela Mahisamaya yang terhubung dengan nama Maisan di Bondowoso, Jawa Timur. Kemudian pada batu di depan kepala burung tadi ditemukan batu kepala naga dengan aksara Naga Puspa Maya Sura. Di situ ada gambar bunga sebagai lambang puspa atau bunga. Nah, di depan kepala Garuda itu ditemukan batu palantasa atau batu plontos atau plontro kalau orang Jawa. Di situ juga ada tulisan Sulahimana. Nah, ini nama ini sangat menarik. Sahabat muda, ini ada pohon beru yang melambangkan Raja Kera. Raja Kera itu dikenal sebagai Resi Mayangkara atau Hanuman. Kemudian di batu Duplang ditemukan batu berhias bulu elang yang ini sebenarnya aslinya di Puncak Argopuro, bukan di sini. Nah, di kompleks batu Duplang itu menhir-menhir sudah ada yang terpotong dan rusak dari ya mungkin akibat vandalisme pada tahun 65-an. Nah, kalau kita detail itu memuat relief-relief gambar bulu burung, utamanya mengarah pada burung merak. Nah, dari relief-relief batu itu dapat kita rekonstruksi, kita temukan sebuah gambaran tentang gambar burung merak dan di situ tertulis aksara Simakawi. Kemudian di balik batu itu tertulis Sura. Di tepi Sungai Kendal itu kita temukan batu ikan pari dengan simbol cahaya gores-goresan itu melambangkan bahwa posisi tanah Jawa itu berada di rasi bintang Mare pada ujung selatan dunia. Nah, itu membuktikan bahwa Nusantara sudah mengenal ilmu perbintangan sejak lama. Kemudian di tepi Sungai Kendal juga kita temukan batu bintang yang lebih besar
dengan goresan-goresan yang sangat kuat, tetapi setelah diidentifikasi belum ditemukan aksara atau bunyi apapun, masih merupakan simbol-simbol cahaya saja. Nah, di Dusun Kendal kita temukan batu pelonto atau palantasa yang di situ ada goresan-goresan yang menggambarkan aksara Ra yang wujudnya seperti tanda pagar atau belah ketupat. Nah, ini simbol dari Raja Cahaya, Raja Ra. Nah, simbol ini ternyata merata di seluruh etnis Nusantara dan menjadi motif batik. Sayangnya batu palantasa itu atau batu pelonto itu sudah tidak terurus sehingga banyak yang roboh. Nah, di Sungai Kendal juga ditemukan patung ikan paus sebagai simbol dari Raja Anwar dan Anwas. Ikan paus itu dalam bahasa Jawa kunonya Pawasa. Kemudian ditemukan batu kuda. Nah, ini sebagai simbol dari Raja Sis yang dalam konteks Islam disebut Nabi Sis. Nah, ini memperkuat bahwa Nusantara sudah mengenal ilmu perbintangan, bahwa kita sudah mengenal batu menghitung bulan, bahkan batu penunjuk arah yang menandakan kita mempelajari ilmu astronomi. Sahabat muda, konfigurasi elang terbang ini memuat berbagai aksara setelah direkonstruksi sekali lagi seperti ini. Dan sayangnya banyak generasi muda yang sudah tidak mengenal huruf ini. Nah, kemudian tahun 31 Saka atau tahun 109 Masehi, Raja Ajisaka mengganti huruf itu menjadi aksara Jawa yang baru. Itulah sahabat muda yang bisa kita pelajari dari situs Tulang. Semoga kita semakin bijaksana dalam memelihara kebudayaan, dan semoga kebudayaan itu bisa membawa kita mengarah ke kejayaan. Sahabat muda, dari peninggalan tadi kita dapat membuat tafsir-tafsir yang lebih kuat bahwa batu Duplang itu dikembangkan oleh Raja Ajisaka untuk mengenang Raja Sulaiman atau Resi Garuda dalam konteks budaya Nusantara. Demikian sahabat muda, semoga kita semakin arif. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Salam